Pemirsa, penyidik Bareskrim Polri menangkap buron bandar narkoba jenis sabu bernama Koh Erwin di perairan Laut Tanjung Balai. Pelaku diduga terlibat dalam jaringan narkoba ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Informasi selengkapnya dalam Kilas Kriminal berikut ini. Bandar narkoba Erwin Iskandar alias Koh Erwin ditangkap di perairan Tanjung Balai saat akan melarikan diri ke Malaysia. Selain Koh Erwin, polisi juga mengamankan 2 orang berinisial A alias Y dan R alias K yang berperan membantu pelarian Koh Erwin. Ketiga tersangka ini merupakan jaringan narkoba yang menyerat nama mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dan Kasat Narkoba AKP Malaungi. Ketiganya kemudian dibawa ke Jakarta untuk penyelidikan lebih lanjut. Tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Erwin Iskandar alias Koh Erwin dikawal ketat anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Ketiga tersangka dibawa ke Ditipid Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Jadi yang diamanin ini DPO kasus narkoba atas nama Erwin Iskandar. Penangkapan dilakukan di Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Balai. Saat Depo sendiri lagi apa aktivitasnya? Ya, sedang melakukan penyeberangan menggunakan kapal. Ya, jadi kita melakukan penangkapan yang diduga akan menuju ke Malaysia. Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait tudingan pencemaran nama baik dalam kasus ijazah Jokowi. Ade mendesak Roy Suryo CS segera diadili. Saat tiba di Polda Metro Jaya, Ade mengaku akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas pemeriksaan. Ade mengatakan pihaknya akan mendesak penyidik agar Polda Metro Jaya segera melimpahkan berkas kasus ijazah Jokowi ke Kejaksaan dan menahan Roy Suryo CS. Sekjen Peradi Bersatu ini juga mengaku mendapatkan pesan dari Jokowi. Ade menceritakan bahwa Jokowi siap bertemu di pengadilan dengan orang-orang yang telah memfitnahnya memiliki ijazah palsu. Kalau bukan tindak pidana kenapa masih bertahan tersangkanya? Itu yang pertama. Terus meninggal dunia. Siapa yang meninggal? Ada yang meninggal. Ya kan? Kasus lanjutlah. Ini P19 kok pemenuhan. P19 adalah pemenuhan petunjuk jaksa. Clear itu. Tidak ada yang emang daluarsa. Emang ada batas waktunya. Kapan? Di KUHP mana? Nah, ini kita berbicara batal demi hukum ya. Ini ngawur ini. Saya rasa ini hal-hal yang nggak relevan dan tidak diizinkan oleh hukum. Pasca penemuan potongan tubuh manusia korban mutilasi di Pantai Ketewel Gianyar, Bali, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali akan mengambil sampel DNA keluarga WNA Ukraina untuk mengungkap identitas korban. Pencocokan DNA dilakukan dengan data orang yang dilaporkan hilang, termasuk warga negara asing asal Ukraina yang sempat viral karena mengaku menjadi korban penculikan. Langkah ini diambil setelah penyidik menemukan kemiripan tato antara potongan tubuh yang ditemukan dan korban yang sebelumnya dilaporkan hilang. Seluruh bagian tubuh dievakuasi ke RSUP Prof. Ngurah Sanglah Denpasar untuk keperluan otopsi dan pemeriksaan forensik. Polisi menyebut kondisi jenazah yang mengalami pembusukan menjadi kendala dalam proses identifikasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.